Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di CapCut yang bisa kita gunakan untuk memperindah atau memperbagus konten kita. Nah, sebenarnya banyak banget yang bisa kalian gunakan di sini ya. Jadi di CapCut itu kalau kalian perhatikan kan ada template ya. Biasanya kalau yang sering dibuka tuh kan yang template karena kita tinggal gunakan aja. Tapi untuk pengambilan video saya dari CapCut itu masuk aja ke bagian edit. Nanti pilihannya banyak ya, editor video, teks ke gambar itu jarang sih saya gunakan, lebih ke fitur-fitur utama aja seperti kamera gitu ya. Nah, saya kebanyakan konten yang saya buat di TikTok itu semuanya menggunakan CapCut, kamera CapCut. Kenapa? Karena di CapCut ini terdapat fitur yang namanya teleprompter. Nah, teleprompter itu di bagian mana, Bang? Di bagian yang sini, teman-teman. Nah, di bagian ini kita klik ya, lalu dia akan muncul teleprompter teks seperti ini. Dan ini bisa kita ubah ya. Nah, jadi di sini tinggal kita ubah aja sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau mengambil kontennya gitu ya, ini akan berjalan nih. Nah, seperti ini nanti jalannya. Nah, kita nanti tinggal baca saja. Jadi buat script konten tanpa harus kita menghafal. Nah, lalu kalau misalkan nanti teman-teman nggak bisa satu kali tag, dia bisa beberapa kali tag ya. Kan ini udah terjeda nih, kita mulai lagi gitu. Nah, di sini tinggal kita lanjutkan saja tanpa harus ngulang dari awal gitu. Lalu untuk kecepatannya, kalau misalkan terlalu cepat, kalian klik aja di bagian sini nih ya untuk pengaturannya. Nah, di sini ada pengaturan kecepatan. Nah, kemudian di sini ada ukuran teksnya dan di bagian bawah tuh ada pilihan warnanya gitu ya. Nah, jadi ini bisa menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Nah, jadi kalau saya ngambil konten, nah saya menggunakan teleprompter ini sehingga kelihatan seperti hafal padahal nggak hafal gitu ya. Oke, ini untuk fitur teleprompter. Lalu di sini ada fitur ya, ada filter, biasalah filter ya, tinggal explore aja karena di sini banyak banget. Tapi saya jarang banget menggunakan filter. Nah, lalu yang lainnya jarang juga, paling cuman teleprompter doang kalau bagian sini. Nah, selanjutnya kita bakal masuk untuk pengenalan fitur di bagian editingnya ya. Coba kita masukin dulu videonya. Sebentar, kita pilih dulu videonya ya. Oke, sepertinya video yang ini aja kita masukin, teman-teman. Nah, di sini untuk di bagian awal, kalau kita perhatikan, ini kan posisinya bukan untuk TikTok nih ya, dan miring. Jadi di bagian CapCut ini biasanya saya selalu memastikan untuk bagian yang namanya rasio aspek. Nah, di bagian paling bawah ya. Rasio aspek. Nah, di sini ada beberapa pilihannya nih. Ada TikTok, Instagram gitu ya. Nah, tinggal kalian pilih aja nanti kalau misalkan mau TikTok. Lalu untuk memutarnya gampang aja, kan tinggal putar aja layarnya. Nah, dia nanti akan berputar otomatis ya. Tuh. Nah, itu untuk fitur dari rasionya. Nah, kita bakal perkenalan dari yang pertama ya. Yang pertama yang harus kita ketahuin di fitur CapCut ini yaitu fitur potong. Nah, kalau kalian perhatikan, nah ini kan ada jeda kan untuk saya pas ngerekam videonya. Nah, lalu nunjukin produknya. Nah, di sini ada yang namanya fitur bagi atau potong gitu ya. Nah, bagi atau potong ini adalah fitur yang penting banget. Kenapa? Karena inilah yang membuat kita nanti seperti orang yang pinter banget di konten gitu ya. Padahal sering salah-salah gitu. Karena dipotong bagian-bagian salahnya. Nah, caranya itu untuk memotongnya itu ada dua ya. Yang pertama kita klik bagi di bagian bawah. Nah, dia akan terbagi dua seperti ini. Nah, nanti kalau untuk yang terbagi dua seperti ini, kita bisa tinggal hapus saja. Dia udah terpisah ya. Lalu cara yang kedua, nah dia baginya tanpa kelihatan nih fiturnya. Jadi kita tinggal tarik aja di bagian sebelah kiri itu kita tarik. Nah, jadi bisa seperti ini dia. Ya. Nah, kalau saya biasanya langsung aja ke bagian mana yang mau kita potong, klik bagi lalu kita hapus. Nah, itu yang fitur pertama ya. Lalu fitur kedua yang harus kalian ketahuin adalah subtitle otomatis. Jadi untuk menggunakan subtitle otomatis, kita klik di bagian bawah teks ya. Lalu di sini banyak pilihannya nih ya. Gitu, ada yang tambah teks gitu. Kalau tambah teks ini kalau kita mau buat judul, misalkan seperti ini power bank misalkan. Nah, ini bisa diatur seperti ini nih. Nah, di bagian sini teman-teman itu tuh ada banyak pilihan font ya. Nah, coba kita bakal cek font-font yang tersedia.
Nah, jadi di sini kita klik di bagian Inggris. Kalau di bagian bahasa Indonesia tuh sedikit cuma satu ya. Klik di bagian Inggris. Lalu di sini ada pilihan banyak banget nih. Ada yang ada tulisannya Pro, ada yang nggak ada tulisannya gitu ya. Jadi kalian pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang ada tulisan Pro-nya, nah ini yang berbayar ya teman-teman. Gitu, yang menggunakan yang versi berbayarnya. Nah, ketika kalian mau menggunakan yang ini, anggaplah saya menggunakan yang modern gitu ya. Kita centang, udah selesai, bisa seperti ini gitu. Lalu kalau misalkan kalian pengen ubah gaya-gayanya, ini sudah banyak banget nih stylenya ya. Tuh tinggal kalian pilih sesuai dengan kesukaan kalian. Lebih ke sering-sering explore aja ya, kalau misalkan di bagian sini ya. Kemudian ada lagi namanya coretan. Nah, coretan tuh yang di bagian luarnya lah ya teman-teman. Nah, ini jarang juga saya gunakan. Tuh. Dan masih banyak sih, ada spasi, ada tebal miringnya, ini bisa kita atur gitu ya. Tinggal kalian nanti menyesuaikan selera aja. Nah, lalu di sini ada bagian yang namanya efek. Nah, efek ini template lah. Bisa kita gunakan nanti secara otomatis dia akan berubah tuh. Kelihatan ya? Kelihatan lebih keren nggak kalau misalkan pakai yang efek ini? Ya bebas lah teman-teman mau pakai yang mana. Yang jelas di sini fiturnya udah menyediakan banyak banget untuk templatenya, mulai dari yang berbayar sampai yang gratis pun banyak sih ya. Lalu di sini ada yang pro, ada yang dasar. Nah, ini tinggal kalian pilih sesuai dengan selera kalian. Nah, kemudian di sini ada animasi. Nah, yang namanya animasi, nah ini ada dua, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang diulang-ulang. Sorry, bukan dua ya, tiga. Nah, masuk, ya animasi masuknya. Nah, kalian tinggal pilih aja mau menggunakan yang mana. Nah, ini pilihannya banyak banget kan, tuh untuk di animasinya. Jadi tinggal kalian menyesuaikan aja. Kemudian kalau untuk di bagian keluar juga sama. Iya, kalian tinggal ya sekiranya lah kalian estetiknya tuh pakai yang seperti apa gitu. Nah, kalau yang ulang ini dia tuh akan terus menyala, teman-teman. Contohnya seperti yang lompat ini ya kita klik. Nah, dia akan terus melompat-lompat dia selama videonya berjalan gitu ya. Nah, di bagian sini. Sampai nanti kita tentukan teks ini mau sampai ke bagian yang keberapa menit gitu ya. Tuh. Dia akan terus bergerak nih kalau yang animasinya apa tadi animasinya? Ulang-ulang gitu ya. Nah, gue ada gelembung di sini. Nah, ini ada template juga yang bisa kalian gunakan ya. Seperti inilah tuh gambarannya ya. Nah, dan ini saya juga jarang sih pakai yang seperti ini ya. Lalu di sini ada preset. Nah, kalau preset juga sangat jarang saya gunakan. Jadi yang umum digunakan font dan style gitu ya. Pokoknya kalau di TikTok tuh jangan ribet-ribet banget deh. Yang simple-simple aja. Lalu di sini ada juga yang namanya teks keucapan. Jadi yang teks tadi ini kita bisa buat jadi suara gitu ya. Gimana? Kita klik aja teks ucapannya. Nah, pilihannya banyak banget nih ya. Teman-teman, mulai ada yang bahasa Indonesia juga nih. POWRBNK. Aneh banget suaranya. LWRBNK. Power bank. Power bank. Nah, ini masih oke power bank. Power bank. Oke. Power bank. Oke. Nah, jadi di sini kalau menggunakan suara AI, ya saya kurang suka sih. Intinya fitur itu ada. Oke. Lalu di sini ada duplikat. Ya namanya duplikat berarti nambah gitu kan. Lalu di sini ada yang namanya teks permanen. Nah, teks permanen ini jadi dia itu bakal ada sampai akhir video. Itu namanya teks permanen. Lalu di sini ya lapisan. Lapisan ini kalau misalkan kita nanti ada lebih dari satu ya untuk apa namanya nih? Seperti overlay gitu ya. Nah, jadi kita bisa nanti menggunakan namanya lapisan. Oke, yang umum itu aja untuk di bagian teks. Lalu di sini ada stiker. Nah, stiker ini ya kalian bisa bervariasi ya di sini. Contoh misalkan kalian mau buat untuk ketika orang cek etalase keranjang kuning gitu ya. Kita mau pakai yang jari seperti ini. Nah, ini bisa kalian gunakan gitu ya. Tinggal kalian atur aja posisinya. Seperti ini ya. Kalau untuk bagian stiker. Nah, stiker ini tinggal kalian menyesuaikan saja. Ya. Atau mau kasih efek-efek bom gitu ya. Bentar, ini koneksinya kemana lagi? Contoh nih yang di bagian sini nih. Nah, ini ada beberapa pilihan gitu ya. Ada kalau misalkan kita mau buat jangan lupa follow ya. Nah, muncul nih stiker follow boleh. Montrend dan sebagainya. Ini banyak banget nih kan pilihannya gitu ya.
Nah, ini biasanya difungsikan kalau misalkan kita buat konten katanya Power bank. jangan lupa follow ya gitu ya. Ini kenapa lagi power bank ini? Nah, jadi jangan lupa follow ya atau jangan lupa save ya. Ini kan yang logo save nih. Ya, kita bisa tampilkan gitu. Nah, ini tinggal kalian gunakan variasi di bagian-bagian yang ingin kalian pakai. Nah, ini akan kita bahas di video berikutnya ya. Di video ini kita lebih ke penjelasan fitur aja. Oke, intinya di bagian stiker tinggal kalian pilih saja nanti butuhnya seperti apa. Ini banyak banget pilihannya, nggak mungkin saya jelaskan satu persatu. Selanjutnya di sini ada yang namanya keterangan otomatis. Nah, keterangan otomatis ini adalah ya kita bisa membuat teks dari apa yang kita ucapkan. Kita coba klik ya keterangan otomatis. Nah, di sini ada beberapa pilihan gitu ya. Kalau misalkan kita sulih suara tuh biasanya menggunakan voice over. Nah, di bagian bawah itu ada template-nya yang bisa kita pilih. Ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Contoh nih kalau misalkan kita mau menggunakan yang ini, ya udah kita tinggal klik aja yang itu lalu kita klik hasilkan. Maka kita tinggal tunggu aja, nggak butuh waktu lama ya teman-teman. Tidak butuh waktu lama, nanti dia akan selesai seperti ini. Tuh. Bayangkan kalau kalian ngetik sendiri nih ya, per ucapan pasti ribet banget dan lama kan. Nah, teks ini bisa diubah secara otomatis semuanya. Kita klik bagian teksnya, klik gaya. Nah, di bagian gaya ini juga kita masih bisa ubah animasinya ya. Powerbank ini Tuh, seperti ini. Nah, lalu tinggal kalian pilih aja. Yuk kita mulai yang tadi ya. Powerbank ini 10.000 Nah, anggap menggunakan yang versi yang tadi. Kemudian di bagian font kita bisa ubah gitu. Yang biasa saya gunakan yang mana? Yang Poppins. Nah, ini yang paling sering saya gunakan. Lalu untuk di bagian style, nah biasanya ukurannya saya menyesuaikan. Jadi ukurannya bisa kita atur mau gede banget gitu ya, atau mau yang kecil aja. Nah, ada di bagian ukuran. Kalau nggak mau terlalu kelihatan, nah di sini kita bisa buat dia itu tidak terlalu kelihatan. Biasanya ini bisa digunakan juga untuk watermark gitu ya. Kalau watermark kan nggak mungkin terlalu tebal gitu kan, jelek lah jadinya. Kita buat redup-redup aja gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan untuk alternatif membuat watermark gitu ya. Lalu di sini ada efek ya seperti yang saya sampaikan tadi bisa kalian gunakan gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini nih untuk subtitlenya. Powerbank ini 10.000 mAh tapi bukan gimmick ya guys ya. Nah, kalian tahu kan sekarang banyak banget tuh powerbank abal-abal. Tuh, jadi otomatis kan jadi keren ya gitu. Lalu untuk subtitle otomatis ini terkadang ada yang salah gitu ya dari yang kita ucapkan ya teksnya salah gitu. Itu bisa diubah nggak? Bisa. Nah, ini nih dia udah support Maxive kata dia kan. Nah, ini kan salah nih. Kita klik di bagian teksnya, kita klik di bagian bawah tuh ada namanya edit keterangan. Nah, edit keterangan ini kita bisa ganti teksnya. Maxive gitu ya. Udah, ini kita ganti. Lalu di sini ya kalau menggunakan fitur AI bisa, tapi saya sarankan untuk teman-teman menggunakan suara original aja. Lalu untuk di bagian teks seperti itu untuk subtitlenya, lalu untuk di bagian template teks ya. Nah, template teks ini biasanya saya gunakan untuk membuat judul, teman-teman. Nah, jadi di sini ada template-template yang bagus ya, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar ada. Nah, di sini banyak pilihannya ya, ada yang sedang tren, ada yang judul. Jadi bukan hanya untuk judul ya, tapi biasanya saya gunakan ini untuk judul gitu. Nah, animasi-animasi seperti ini sekarang udah banyak banget ya. Contoh misalkan kita mau buat konten tentang memberitahu kita sedang melakukan sebuah perjalanan gitu ya. Nah, seperti pakai yang ini nih bisa. Packaging di bagian belakangnya ini. Nah, ini kan bisa diganti nih teksnya Packaging gitu ya. di bagian belakangnya ini terdapat dua kali. Contoh misalkan di sini kita buatnya berpetualang. Nah, dulu susah guys membuat seperti ini ya. Sekarang tuh udah bener-bener bagus banget fiturnya, banyak banget gitu ya. Packaging di bagian belakang. Oke. Nah, jadi itu untuk di bagian template tadi ya. Kita coba hapus. Nah, di bagian template tuh banyak banget, tapi biasanya yang saya sering gunakan itu di bagian judul. Ya, tapi karena di sini terlalu banyak, biasanya saya ngambilnya yang sedang tren gitu ya. Nah, seperti apa yang saya gunakan biasanya? Nah, ini yang gratis nih. Di bagian belakang Yuk kita coba scroll ke bagian samping sini ya. Nah, di sini teman-teman kita matikan dulu suaranya biar nggak mengganggu ya.
Nah, di sini ini bisa kita ubah nih. Misalkan kita membahas nih power bank gitu ya. Power bank kita buat di sini, kita ganti ya. Lalu di bagian bawahnya juga sama power bank. Di sini kita buat kapasitas 10.000 mAh. Nah, ini kan nggak sinkron nih, ya, jauh banget ya. Kita tinggal atur aja, kita klik-klik spasi-spasi seperti ini, sampai nanti dia pas. Udah, ketika udah pas, di sini bisa kita atur nanti gitu ya, nah, posisinya. Udah, jadi deh judul gitu seperti ini. Nah, ini untuk teman-teman yang sekiranya pengen videonya tuh pakai judul gitu ya, bisa pakai yang template supaya nggak bingung untuk menggunakannya. Nah, ada yang keren lagi ya. Untuk di bagian teks ini kalian bisa pakai ini nih ya. Anggap nih saya mau buat judulnya misalkan di sini power bank. Power bank, lalu di power bank apa ya? Power bank MP06 misalkan. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini saya kasih apa namanya nih, kapasitasnya, kapasitas 10.000 mAh. Oke. Nah, di sini kita buat lebih kecil di bagian bawahnya. Bentuknya seperti ini. Nah, lalu teman-teman, nah kalau ini kan warna emas ya. Nah, kalian tahu nggak untuk efek-efek stabilo tuh membuat dia tampil lebih keren lagi teman-teman ya. Kalau untuk warna kalian tinggal sesuaikan aja sesuka kalian ya. Nah, di sini teman-teman kalian klik di bagian overlay. Kalian pernah lihat nggak sih yang efek-efek stabilo gitu? Jadi di sini teman-teman ada yang namanya pustaka. Wah, di sini banyak banget pilihannya. Kalian tinggal pilih dan cari aja gitu ya. Contoh di sini saya pengen cari putih background gitu ya. Putih background. Nah, pilihannya banyak nih. Tinggal kalian pilih aja. Tuh, jadi ini backgroundnya bisa kalian atur nanti ya. Nah, di sini saya coba potong dulu. Saya potong segini. Lalu kita paskan saja dengan teks bagian bawah. Nah, kalau kita mau efeknya keren, teman-teman, ya. Biasanya kalau yang bisa jalan, ya bagian putihnya tuh bisa jalan gitu ya. Nah, ini kita bisa atur, klik di bagian sini, teman-teman, di bagian overlay-nya tadi. Lalu kita klik yang namanya tutupi. Nah, kita pilih horizontal. Nah, di bagian horizontal ini kita putar dulu sampai 90 derajat ya. 90 derajat. Nah, lalu kita letak di bagian awal seperti ini. Lalu kita klik keyframe. Keyframe itu di bagian paling atas tuh. Yang ada dekat play ya. Kelihatan ya. Lalu kita scroll sedikit nih. Kita scroll sedikit lalu kita jalankan seperti ini. Nah, oke, kita selesaikan lalu kita lihat ya hasilnya kan jadi seperti apa. Tuh, jadi dia berjalan tuh. Sret gitu ya. Jadi keren kan? Tuh, jadi kalau misalkan orang nanya efek stabilo pakai ini, teman-teman. Oke, ini untuk di bagian teksnya ya. Dapat ilmu baru lagi. Siapa nih yang baru tahu fitur ini? Lalu kita lanjut lagi, teman-teman. Di bagian teks tadi ada apa aja lagi? Nah, lirik nih, lirik otomatis. Ya, kalau misalkan ada musik gitu ya, bisa. Oke, itu untuk di bagian fitur teks. Nah, overlay ini fungsinya banyak banget, teman-teman. Di bagian overlay ini kita bisa banyak hal yang kita lakukan ya. Kita bisa tambah, anggap nih saya sedang menjelaskan sebuah produk dan saya pengen tambahkan video lain gitu. Saya anggap saya mau nambahkan video yang ini ya, teman-teman. Nah, ini bisa ditutupin. Jadi dia bisa menjadi pengganti video. Gitu, mengganti. Misalnya saya lagi menjelaskan detail produknya, kita masukin video produknya. Itu bisa ya. Nah, di overlay ini selain dari itu, teman-teman, saya biasa menggunakan overlay ini untuk variasi supaya konten saya itu bakal lebih keren lagi gitu. Gimana caranya? Caranya overlay-nya itu bisa saya buat di sini ya, bagian videonya coba kita potong dulu di bagian sini. Lalu kita klik duplikat ya. Mana duplikat? Lalu kita jadikan dia overlay.
overlay. Oke, lalu kita munculkan dia di bagian sini. Ini kita hapus dulu ya. Nah, di sini kita bisa buat dia itu yang namanya hapus latar belakang. Bisa hapus otomatis atau non otomatis juga bisa. Nah, ini kan yang otomatis nih, kelihatan kan yang terpotong tuh bagian yang mana saja. Gitu. Dan di sini biasanya saya bakal buat di bagian belakang itu bisa ngeblur gitu. Tapi usahakan dia itu ini ya, teman-teman. Benar-benar latar belakangnya tuh rata. Kalau ini kan nggak rata ya, jadi kadang nggak terlalu rapi dia. Nah, kita kasih bisa efek blur di bagian belakang atau di bagian belakangnya itu kita mau jadi gelap gitu misalkan ya. Jadi bisa dibuat seperti ini. Tuh, jadi bisa diatur yang gelapnya tuh di bagian belakang doang gitu. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini sering juga nih saya gunakan juga nih. Gitu. Atau biasanya mau saturasinya dibuat gelap semua seperti ini. Nah, jadi bisa diatur seperti itu, teman-teman kalau menggunakan overlay. Tapi usahakan overlaynya itu benar-benar backgroundnya ya, backgroundnya itu datar lah, warnanya kalau bisa satu gitu, biar lebih gampang menggunakannya. Intinya teman-teman, overlay ini bisa kalian gunakan untuk menjelaskan sebuah produk secara detail gitu ya. Kalian tinggal tambahkan menggunakan overlay. Ya, intinya overlay menambahkan video baru atau foto baru di bagian video utama. Oke, lanjut di bagian efek. Nah, efek ini memang jarang orang gunakan, tapi ini penting nih sebenarnya. Kalau misalkan kita ada yang lawak-lawakan gitu ya. Contoh anggap nih ada pelawaknya di sini ya. Efek tubuh, teman-teman, di sini. Nah, ini banyak banget di sini. Ada yang namanya itu wajah lucu nih, sering digunakan tuh. Wajahnya bisa jadi lucu gitu. Bentar, coba kita lihat jadi lucunya seperti apa. Loh, kok jadi nggak lucu? bentar. Coba kita ganti dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, begini ya. Nah, jadi di sini biasanya digunakan untuk orang-orang yang mau bervariasi kontennya, ada lucu-lucunya. Nah, sering lah kan kalian lihat konten orang yang mukanya bisa jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini menggunakan fitur efek tubuh gitu ya. Efek video, kalau kita mau gunakan efek video juga banyak yang bisa kita gunakan. Contoh misalkan kita mau buat di sini blur gitu. Nah, ya bisa buram begini gitu. Kalau mau blur. Atau yang ini nih, kalau ngejelasin produknya secara bergerak-gerak tuh videonya. Ini harganya termurah gitu ya. Kita mau kasih efek getaran seperti ini. Nah, pakai yang bagian efek gitu. Jadi tinggal kalian explore aja kalau untuk di bagian efek gitu. Ini fungsinya juga banyak ya. Kita nggak bisa jelaskan satu-satu kalau yang itu, banyak banget soalnya. Lalu apa lagi nih fiturnya yang bisa saya jelasin ya? Filter ya nggak perlu saya terlalu jelaskan karena ini explore aja. Kalian pasti udah paham untuk filter untuk mempercantik konten kalian tentunya. Tinggal kalian pilih aja nanti kalian cocoknya yang mana. Kalau saya jarang pakai filter. Filternya biasanya saya yang langsung otomatis memperbaiki wajah. Ya, nanti kita akan bahas teman-teman ya. Lalu di sini sesuaikan. Nah, di bagian sesuaikan ini banyak, ada kita ngatur kecerahannya. Nah, ini kembali lagi menyesuaikan dari konten kalian. Ini nggak bisa disamakan ya. Saturasi. Tuh. Lalu di sini ada cemerlang. Nah, lalu di sini ada pertajam gitu dan lain-lain. Nah, di sini menyesuaikan dengan selera ya, teman-teman. Lalu untuk di bagian berikutnya ada yang namanya kita ngedit bagian videonya. Oke. Yang pertama tadi bagi. Nah, cara bagi gampang. Nah, bagi, hapus, bagi, hapus. Biasanya membaginya itu untuk konten-konten yang banyak salahnya. Yang salahnya kita hapus gitu. Kita bisa bagi. Lalu audio. Nah, audio ini untuk menambahkan musik. Nah, di sini banyak pilihan musik ya. Kalian bisa cari. Ini sama seperti TikTok gitu ya. Anggaplah saya menggunakan yang ini nih, misalkan ya, di musiknya. Lalu kalian mau posting di TikTok, kalian klik aja yang paling bawah tuh ada namanya hak cipta. Kalian klik hak cipta, bagian bawah tuh ada periksa namanya. Nah, di bagian periksa itu kalau misalkan musiknya tidak bisa dipakai nanti dikasih tahu. Kalau yang tadi aman berarti ya. Lalu di sini ada namanya efek suara. Efek suara itu biasanya saya gunakan untuk contoh nih misalkan, nah ini kan ada berjalan nih
teksnya yang bagian atas tuh kan berjalan. Nah, ini bisa kita kasih efek suara. Nah, ini pilihannya banyak. Balik lagi ini menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, kalau yang tadi kan kayak stabilo ya. Coba kita pakai yang paper sound effect. Kita coba pakai. Nah, coba pakai ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi dia menyesuaikan dengan video kita. Tinggal kita pilih aja nanti seperti apa. Kalau misalkan di bagian teksnya, anggaplah ya di bagian powerbanknya ini kita kasih animasinya itu yang ini ya. Nah, ini kita bisa anggap tadi suaranya kita hapus dulu ya. Nah, suara yang ini saya hapus, lalu kita ganti efek suaranya ke yang ini nih. Nah, jadi hasilnya jadi seperti ini. Nah, jadi kelihatan lebih hidup gitu ya. Kalau menggunakan sound effect tuh konten kita akan jadi lebih hidup rasanya. Nah, seperti itu. Itu untuk sound effect. Kalau ekstrak, kita bisa ekstrak dari video-video kita untuk suaranya ya. Lalu di sini sulih suara. Nah, sulih suara ini untuk voice over. Jadi misalkan nih nggak pakai suara nih, ini kan hilang nih suaranya kan, nggak ada nih. Kita bisa pakai sulih suara. Sulih suara itu kita coba klik ya. Ini tidak harus satu kali tag nih. Powerbank kapasitas 10.000 mAh. Kita klik berhenti. Nah, ini bisa kita mulai lagi gitu, tinggal lanjut lagi. Jadi nggak harus satu kali gitu ya. Asli, powerbank ini memang sudah menjadi powerbank terbaik sejagat TikTok. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini kan enak nih. Kalian kalau salah tinggal hapus ulang lagi gitu ya. Tidak harus ngulang dari awal lagi. Nah, kalau misalkan kalian nih terlalu jauh nih jedanya, kalian tekan di bagian musik bawahnya itu atau hasil suaranya, bisa kalian geser-geser, tinggal sesuaikan saja. Jadi hasil suaranya seperti ini. Powerbank kapasitas 10.000 mAh. Asli, powerbank ini memang sudah menjadi powerbank terbaik sejagat TikTok. Oke, jadi seperti itu. Nah, subtitlenya kali ini subtitle yang tadi ya, jangan baca subtitlenya. Intinya di video ini kita jelasin fitur dulu, belum dengan editing yang materi utamanya ya. Nanti akan ada materi berikutnya. Lalu di sini selain dari mana tadi ya? Suara, lalu ada apa lagi nih? Nah, di sini ada sempurnakan suara. Kalau ini hanya fitur pro, jadi suara kebisingannya bisa teredam. Tapi karena saya pakai mic, jadi nggak terlalu kelihatan nanti ya. Bisa suara, ya nggak terlalu lah. Nah, nggak terlalu terpakai lah ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada yang namanya retouch. Nah, ini penting banget nih. Ini nyawa saya nih. Kepedean saya itu ada di fitur retouch. Di fitur retouch ini ada namanya wajah. Di sini kita bisa buat muka saya ini jadi glowing. Ini kan saya hitam teman-teman ya. Nah, klik di bagian kulit. Kalau kalian pakai pro enak, bisa langsung ubah-ubah gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada, ya nggak pro misalkan. Kalian caranya begini. Klik yang smooth, buat jerawatnya hilang ya. Bebas menyesuaikan, jangan terlalu seperti kelihatan editan banget. Lalu di bagian cerahkan, kalian bisa fullkan seperti mayat hidup seperti ini. Bagian gigi mau putih boleh. Kemudian bagian mata lingkaran mau boleh juga. Kemudian di sini warna kulit tadi yang pro tadi ya. Nah, kemudian garis senyum, bisa hilang garis senyum tuh kalian lihat tuh, hilang garis senyumnya. Lalu kita bisa klik terapkan semua. Kalau misalkan video kita itu banyak yang potong-potong lah dia, klik terapkan semua. Konfirmasi, lalu dia akan semuanya terbaikin. Wah, jadi cerah banget gitu ya. Sebelumnya seperti apa? Sebelumnya seperti ini, hasilnya jadi seperti ini. Wah, jadi glowing banget gitu ya. Nah, jadi kepedean kalian bisa lebih meningkat lagi gitu. Lalu apalagi di sini selain dari itu? Yang utamanya hapus latar belakang tadi sudah. Kemudian tutupi nggak terlalu penting. Tadi kita pakai yang tutupinya di bagian teks ya tadi ya. Ekstrak audio, misal kalian mau ekstrak audio, audionya mau dipisahkan misalkan ya. Nah, kalian bisa pisahkan untuk audionya, ekstrak audio. Tinggal tunggu terekstraklah audionya. Di sini bisa kalian atur-atur lagi, misalkan video utamanya mau kalian ganti dengan foto atau video produk gitu ya. Tapi suaranya tetap sama, itu pakai yang ini. Oke. Jadi untuk di bagian video seperti itu. Kemudian lacak kamera. Lacak kamera ini jarang sih saya pakai ya. Nah, jarang banget sih kalau yang ini. Bisa custom gerakannya, kita coba pakai gerakan yang ini ya.
Coba kita track misalkan. Kita tuh abal-abal yang dia klaim 10.000 mAh, 20.000 mAh, padahal gimmick doang. Nah, kalau ini saya sudah membuktikan sendiri, sudah pakai sendiri, ternyata Oke, kita ini tunggu benar-benar 100% dulu ya. 10.000 mAh karena saya menggunakannya juga puas banget. Nah, untuk powerbank ini dia juga sudah bisa dibawa ke. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ya teman-teman ya. Nah, dia akan otomatis tuh. Ini sebenarnya keyframe teman-teman, tapi dilakukan secara otomatis. Hasilnya kan jadi seperti ini nih. Abal yang dia klaim 10.000 mAh, 20.000 mAh, padahal gimmick doang. Nah, kalau ini saya sudah membuktikan. Nah, dia mengikuti gerakan, makanya saya kurang oke pakai yang ini. Gitu. Tapi sekedar supaya kalian tahu aja, oke? Nah, setelah itu apa lagi di sini? Gerakan samar nggak perlu, beku nggak perlu. Udah, intinya untuk video fitur-fitur CapCut yang poin pentingnya ada di situ semua. Oke? Latar belakang ya bisa kalian ganti, nanti tinggal kalian hapus untuk backgroundnya gitu. Jadi fitur-fitur di CapCut yang utamanya seperti yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kalian bisa manfaatkan fitur-fitur tersebut. Untuk ekspornya, klik di bagian atas. Nah, pastikan di sini di 1080, lalu di tingkat bingkainya di 30. Untuk bitnya direkomendasikan saja. Oke? Kenapa nggak yang 4K? Kalau 4K biasanya pas diupload di TikTok tuh pecah. Jadi saya lebih milih 1080. Setelah itu tinggal kalian download saja. Jadi sesimpel itu teman-teman untuk fitur-fiturnya. Ya mudah-mudahan kalian setelah nonton video ini ada hal-hal yang menjadi pengetahuan barunya. Oke? Itu dulu untuk materi pengenalan fiturnya dan kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu materi pembuatan konten yang mana akan ada 4 model konten. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.